Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok Bapak Haji Matridi, Ketua Pimpinan Cabang Bapak Khairuddin, Ketua Pimpinan Ranting Ustadz Mansur Abbas, Ortom Aisyah, Ortom Pemuda, Remaja Nasihatul Aisyah, DKM At-Taqwa, dan seluruh para sepuh-sepuh Muhammadiyah yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali mensyiarkan agama Allah dengan memulai kegiatan pengajian setelah kita melewati ibadah di bulan suci Ramadan. Tahadduts bin nikmah, tasyakur bin nikmah. Disampaikan tadi bahwa sepanjang kegiatan Ramadan, Masjid At-Taqwa kita ini mendapatkan predikat terbaik dalam kegiatan yang kedua se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk menghidupkan masjid. Karena kalau sudah mendapatkan gelar seperti ini, tanggung jawabnya lebih gede jadinya. Jangan sampai udah dapat peringkat kedua se-Jawa Barat, tetapi setelah Ramadan kegiatannya menjadi hampa lagi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, bukan juaranya, bukan prestasinya, tetapi memang kita ingin menjadi hamba-hamba yang memakmurkan masjid sebagai hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sangat bersifat objektif. Ketika Ramadan kegiatan berjalan dengan baik di At-Taqwa ini. Sampai di Idul Fitri disampaikan tadi, alhamdulillah berjalan baik. Infak yang terkumpul juga cukup besar sebagai bagian dari giro syiar kita, pelayanan ibadah yang sering saya dengungkan. Walaupun kita tetap berevaluasi, sudah ranking 2 tetap evaluasi, kegiatan apalagi kualitasnya yang mau kita tingkatkan. Idul Fitri tetap dievaluasi, termasuk zakat fitrah kemarin di penghujung Ramadan. Alhamdulillah berjalan baik, tapi tetap ada evaluasi. Dan ini saya pesan kepada pimpinan ranting, harus membuat waktu khusus untuk kita seminarkan tentang teknis zakat itu. Agar nanti jangan dekat-dekat di Ramadan baru kita bicarakan lagi, enggak. Melihat semangat generasi-generasi muda ya sejak kemarin ini perlu disambut semangat mereka dengan bekal ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. Bil khusus tentang zakat kemarin, agar semuanya kita lebih memahami secara syariat fikih, kemudian secara teknis.
Ini penting sekali agar nanti tahun depan zakat kita jauh lebih baik lagi tentang teknisnya. Banyak sekali yang mesti dievaluasi kegiatan kemarin. Kita bersyukur berjalan, tapi kita adakan evaluasi berikutnya. Jadi saya berharap pimpinan ranting membuat waktu khusus mengundang semuanya terkait dengan kita seminarkan zakat itu untuk mendapatkan bekal yang lebih baik dan pemahaman yang lebih merata. Sehingga kita di perserikatan ini sebagai pelayan ibadah umat, bertanggung jawabnya kepada Allah, bukan kepada pimpinan di atas kita, bukan, tapi kepada Allah tanggung jawabnya. Walaupun secara struktur Muhammadiyah ini dari pusat sampai ke ranting, tetapi untuk urusan ibadah tanggung jawabnya bukan ke pusat, tanggung jawabnya itu adalah kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti diagendakan, ya Ustadz Samsudin ya, diagendakan bikin acara khusus untuk zakat. Khusus 1 hari untuk kita bahas itu. Cari waktu yang tepat, adakan evaluasi secara menyeluruh, karena terkait dengan pelayanan ibadah, agar semuanya semakin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur bahwa program Ranting Sawangan mau buat klinik menambah amal usaha. Amal usaha ini filosofinya al-ma'un. Kalau kita ngaji al-ma'un itu mesti hasilnya adalah amal usaha. Tanggal 26 April besok Ranting Muhammadiyah Kampung Buru sudah meresmikan kliniknya, Pak ya. Jadi ranting Kampung Bulu yang di dalam sana itu 2 lantai sudah berdiri megah. Bahkan sudah praktek, kemarin malam Senin saya ke sana, dokternya sudah praktek. Peresmiannya baru tanggal 26 besok. Persis di sisi masjid, berdiri dengan megahnya. Awalnya bicara, kita pengen punya klinik, ada tanahnya di sebelah. Tanahnya kita harus bayar 200 meter. Lelang aja kata saya. Undang aja warga, jamaah, simpatisan, undang. Kita lelang tanah itu. Kemudian kita berdoa sama-sama. Tahajud masing-masing di rumah. Masing-masing tahajudnya di rumah masing-masing. Ketemunya di piramid doa. Saya bilang gitu. Minta kepada Allah, kita pengen bayar tanah itu. Ternyata begitu dilaksanakan, nggak sampai 1 bulan, entah tahajud siapa yang dijawab Allah, kita nggak tahu kan. Entah tahajud siapa yang doanya dikabulkan. Tiba-tiba ada donatur datang. Tanahnya dibeliin, bangunannya dibangunin. Isinya disiapin, sampai dokternya dibawain. Coba. Itu kalau Allah sudah menjawab doa itu. Kemarin Ranting Cinangka ribut-ribut mau jual TK. TK-nya mau dijual, mau dipindahin ke depan Albiru. Saya larang, jangan dijual TK-nya. Itu yang depan Albiru kita beli aja. Gimana caranya? Lelang. Ada yang bisa nggak cari pinjaman? Ada. Pinjaman udah bayar cicil. Sebulan berapa? Sebulan berapa? Ada yang sanggup 100.000, 100.000. Kumpulin sama bendahara Ranting. Begitu mau setor tiap bulan, bendahara sakit pala katanya. Karena duit belum kumpul. Tapi selesai pada akhirnya. TK-nya udah bikin 2 lantai. Di depan Albiru. Nah TK yang ada gimana Ustadz? Bikin klinik di Cinangka, saya bilang. TK yang ada buat klinik, jangan dijual. Itu buktinya kita nggak jual, udah berdiri TK depan Albiru. Ini yang ada, nanti bikin klinik. Nah tinggal ranting kita. Di Sawangan ini program sudah digulirkan sejak sebelum Ramadan kemarin. Apa yang kita butuhkan? Pertama, doa. Yang kita butuhin doa. Misalnya, ranting bikin proposal pembangunan klinik Ranting Muhammadiyah Sawangan misal. Begitu proposal ini jadi, kemudian masing-masing merancang di kepalanya, mau dikasih siapa proposal ini? Didata lah tuh database-nya, si A, si B, si C, dan seterusnya didata. Kemudian, kita yakin nggak orang yang kita kirim proposal itu bakal ngasih duit kita? Nggak bisa. Teori pertama itu ke Allah gitu, teorinya. Tahajud dulu kitanya, masing-masing di rumah. Satu suara doanya.
pengen kita diriin klinik, bangun klinik sebagai amal usaha, sebagai syiar nanti di bidang kesehatan, syiar Islamnya di bidang kesehatan. Nanti Allah tuh yang akan kasih jalan. Masa iya gitu kalau logika saya, masa iya seranting doa seorang kagak dikabul acan-acan dong? Nggak mungkin rasanya. Karena kan pesannya Allah tuh ud'uni astajib lakum. Kalau kau berdoa kepadaku, pasti ku ijabah untukmu. Syaratnya kau berdoanya kepadaku. Jangan berharap kepada yang lain gitu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Jangan kepada yang lain. Maka kalau orang bikin proposal, itu yang ada bukan Allah di kepalanya. Yang ada orang kaya di kepala dia. Itu bukan ud'uni. Ini saya sampaikan tentang teori tauhidnya gitu. Begitu kita punya rencana, faida azamta, kita sudah berazam. Azam kita pengen bangun klinik, itu azam namanya. Faida azamta, apa kalimatnya? Fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah berazam, kalau udah niat, tawakal dulu sama Allah itu. Jangan bikin proposal dulu. Ini yang suka kita kelewat. Kita mah tawakalnya belakangan. Habis bikin proposal, rapat lagi. Ayo, siapa yang mau proposal? Siapa aja. Yang di kepala kita mesti orang kaya, bukan Allah. Padahal Allah sebut dirinya Ghaniyun. Allahnya maha kaya. Kalau orang kaya yang ada di kepala kita, kemudian kita datang, siap-siap, pulangnya kecewa. Itu rumusnya. Siap-siap, pulangnya kita akan kecewa. Tapi kalau kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Oleh karena itu, angka yang disebutkan Pak Khoir tadi 400 sekian juta. Oh, gede banget. Iya, kata kita gede banget kalau dewek-dewek. Tapi kalau berame-rame, insya Allah nggak jadi gede. Dan kalau kita serahin kepada Allah, tambah nggak jadi gede. Masa angka segitu bagi Allah gede kan nggak masuk logika. Kecil banget bagi Allah gitu. Itu kalimatnya 27 surat 3 itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah gilir malam jadi siang, siang jadi malam, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Allah gilir siang jadi malam, malam jadi siang, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Siang malam bagi Allah encer banget, enteng banget itu. Malam diganti siang, siang diganti malam, bagi Allah mudah banget. Orang yang belum ada diadain nama Allah, yang udah ada dimatiin nama Allah, gampang banget bagi Allah. Tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab, apalagi cuman ngasih 400 juta. Bi ghairi hisab. Enggak ada logika matematikanya itu. Bi ghairi hisab itu. Itu bagi Allah kalau kita fatawakkal 'ala Allah. Tapi kalau kita nggak tawakal, nanti stres. Panitianya stres, bendaharanya stres, udah waktunya bayar, duitnya belum ada, nggak ada tawakal. Tapi kalau kita tawakal, udah, nanti Allah yang kasih jalan. Kita nggak tahu dari arah mana. Oke. Yang kedua, Ramadan kemarin ninggalin pesan sama kita. Pesannya la'alakum tattaqun, takwa. Sebenarnya teorinya kita mau bayar tanah ini, kita mau bangun klinik ini, teorinya takwa, teorinya. Kita buktiin. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita buktiin. Satu, siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah janji akan berikan jalan keluar tiap kamu punya urusan. Coba. Kita punya urusan nggak sekarang? Punya. Pengen bangun klinik. Yaj'al lahu makhraja. Allah janji akan berikan jalan keluar. Syaratnya apa? Mayyattaqillah. Takwa dulu kepadaku, kata Allah. Tuh, tawakal tadi itu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan kuberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang donatur. Itu la yahtasib. Nggak disangka-sangka.
Tanahnya dibeliin, bangunannya dibangunin, alatnya disiapin, alkesnya itu di Ranting Kampung Bulu tuh, Masya Allah. Itu layak tasib, nggak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, mayatawakal Allah fahuwa hasbuh. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah janji akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Kalau kita nggak yakin dengan ayat ini, mau kalam siapa lagi yang kita yakini? Itu kan siapa lagi yang kita yakinin kalau bukan kalamnya Allah? 3 dikasih kita. Rewardnya nih, reward Ramadan kemarin. Reward kita bertakwa, 1, yaj'allahu mahroja. Diberikan jalan keluar. Mesti ada solusinya. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari mana? Dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Kita kejar ke utara, dia datang dari barat. Kita kejar ke selatan, dia datang dari timur. Itu la yahtasib. Tapi ikhtiarnya jalan. Salah satu ikhtiarnya kita bangun tahajud, kita minta sama Allah. Kita doa dulu, kita tawakal dulu, pengen kita bangun klinik. Baru yang ketiganya, fahuwa hasbuh. Pasti dicukupkan oleh Allah. Kalau kita nggak yakin, selesai. Nggak bakal jadi. Karena agama itu kan akidah, keyakinan. Ini teori tauhidnya. Sekarang teori syar'inya. Teori syar'inya kita ambil ayat ke-7 surah At-Tolak. Ini kan judulnya Ranting mau bangun klinik, duit kagak punya, gitu kan? Punya kas nggak? Cukup nggak kasnya? Enggak kan? Ya teorinya pokoknya kita pengen bangun klinik, duit nggak punya. Gitu. Nggak ada kas di Ranting. Kita rujuk kepada ayat ke-7 surat At-Tolak. Allah sampaikan di sini, liyunfik zu sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ujungnya berbunyi sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kalau pengen Allah datangkan kemudahan setelah kamu mengalami kesempitan, kita kembali ke atas tuh. Ini jawab syarat, syaratnya ketemu di atas. Apa kalimatnya? Wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang sedang terbatas rezekinya, siapa yang sedang seret rezekinya, siapa yang sedang mampet rezekinya, siapa yang lagi kosong kasnya, gitu. Wa man qudira alaihi rizquhu. Apa jawabannya? Falyunfik, maka hendaklah dia berinfak. Ini main akidah, main keyakinan. Jadi sebenarnya Allah udah kasih teorinya sama kita nih. Tinggal kita mau yakin apa kagak. Ranting pengen bangun, duitnya kagak ada. Berarti kan rezeki terbatas dong. Wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang lagi terbatas rezekinya. Rezeki itu artinya luas sebenarnya. Apa aja yang bikin hati kita tidak tenang itu rezeki yang terbatas. Anak muda yang belum dapat jodoh misalnya, rezeki yang terbatas. Yang lagi nyari kerja belum dapat kerja, rezeki yang terbatas. Solusinya sama, fal yunfik, maka hendaklah dia berinfak. Fal yunfik, huruf fa di depan ini disebut dengan fa jawab amar. Ini fa solusi. Jadi kalau rezeki lagi terbatas, solusinya adalah fal yunfik, maka hendaklah dia berinfak. Nanti ada yang bertanya, Ustaz gimana? Kita kan lagi terbatas rezekinya, kok disuruhnya infak? Lihat kalimat lanjutannya, mimma atahullah, dari yang sudah Allah datangkan kepadamu. Ini Bapak Ibu sekalian, dari yang sudah Allah datangkan kepadamu. Oke. Duit kagak punya, kas kagak punya, tabungan gak punya, celengan gak punya, rekeningnya kosong.
mimma atahullah, yang udah Allah kasih sama kita ada nggak? Siapa yang lagi terbatas rezekinya, disuruhnya infak. Infaknya dengan apa? Mimma atahullah, infak dari yang udah Allah kasih sama kita. Nanti munasabahnya yuqridullaha qardon hasana. Jika kau berikan itu, maka kau sudah meminjamkan kepadaku pinjaman yang baik, kata Allah. Makin gak masuk akal. Rezeki kita dari Allah. Begitu kita keluarin, Allah nyebut minjemin dia. Oke, ini pelan-pelan ini biar masuk ke dalam kolbu kita nih. Insya Allah ini menjadi solusi yang Allah berikan. Solusinya adalah fal yunfiq mimma atahullah. Hendaklah kalian berinfak dari yang Allah udah kasih sama kalian. Bukan duit. Yang udah Allah kasih sama kita barang. Infaknya pakai itu. Waktu Bang Ajit dulu mau bangun mindahin musola dari bawah ke atas, Bang. Kemudian saya disampaikan, undang aja Bang warga, undang aja tetangga, kita bikin peletakan batu pertama. Kalau kata saya punya duit cuma 15 juta waktu itu panitia. Mau bangun musola, ngejar biar Ramadan jadi. Saya bikin provokator tuh ketika menyampaikan tahu saya ingat banget. Gitu saya mau jalan ke acara itu, saya bilang sama istri saya, Mantin, Bu, ini agendanya nih, ini mau ngajak orang untuk infak sedekah, bangun musola. Kalau kita nggak ngasih, masa kita nggak ngasih, saya ngajak gitu kan? Saya nggak punya duit. Bu punya duit nggak? Saya nanya sama istri saya. Nggak ada juga. Yang ada apa? Nih saya ada HP. Ingat banget nih. Dibukalah nomor HP-nya, saya bawa HP-nya. Begitu selesai ceramah, saya gelar sorban, HP-nya kan saya kasih tuh ngaji tuh. Itu HP sama panitia dijual rupanya. Dibeli orang, kemudian duitnya jadi panitia. Kan selesai itu. Udah lepas di pala saya nggak ada udah. 7 tahun kemudian yang beli HP itu datang ke saya, Bang. 7 tahun kemudian sambil nangis-nangis dia. Ustadz dulu HP-nya inget banget waktu penyerahan musola. Ingat saya bilang, HP istri saya. Itu dibeli sama saya. Dibeli sama suami saya. Kemudian suami saya pesan, ini HP kembaliin ke Pak Ustadz. Saya kagak berani Ustadz ngomong Pak Ustadz. 7 tahun kemudian dia bawa HP itu ke rumah saya. Dia nangis, saya juga nangis. Allah kalau sudah menggerakkan sesuatu kayak begitu. Begitu saya colokin, saya cas, masih hidup itu HP. Masya Allah. Kita udah gerakin itu. Kita udah lempar itu. Tapi bagi Allah enggak. Yuqridullah qardon hasanah. Kau sudah pinjamkan kepadaku pinjaman yang baik. 7 tahun. Saya ingat banget itu kejadian bangun musola di belakang. Nggak mungkin saya provokasi orang, saya nggak ngikut gitu. Duit nggak ada. Kita nggak punya uang gitu. Tapi pengen ngikut. Istri saya ada HP. HP aja dibawa. Ternyata diterima HP-nya sama Allah gitu kan. Pahalanya diterima, tapi HP-nya datang kembali. Itu yuqridullah qardon hasanah. Jadi kalimat infak sebagai solusi kalau kita terbatas rezeki itu, falyunfik mimma atahullah, maka kamu infak dengan yang udah Allah kasih. Kita nggak punya kas, kita nggak punya duit. Yang udah kita punya apa dari Allah? Itu yang kita keluarin sekarang. Gitu. Berani kagak kira-kira? Yang udah Allah kasih kita keluarin. Kita nggak punya duit nih, judulnya nggak punya duit. Yang udah Allah kasih apa? Ibu punya baju nggak? Punya baju ada berapa setel? Punya sendalnya ada berapa pasang? Yang punya gelang, yang punya cincin, yang di lehernya ada gantung. Itu yang udah Allah kasih. Yang punya HP 2, yang punya motornya nggak kepake di rumah, yang punya sepedanya nggak kepake di rumah, yang TV-nya nggak kepake di rumah, mimma atahullah, itu yang udah Allah kasih keluarin. Itu harus siap. Beberapa waktu yang lalu, saya ada sahabat bangun masjid di suatu daerah, tapi nggak bikin proposal, Ustaz. Dia bikinnya datang ke rumah orang, ada nggak barang bekas yang nggak dipakai di rumah ini? Saya minta barang bekasnya. Jadi barang bekas yang dipinta, apa aja? Ada radio bekas, ada kipas angin bekas, itu yang dicari sama panitia. Dia bikinlah, kemudian dirapihin itu, dia jual. Duitnya buat bangun masjid. Akhirnya masjidnya berdiri 2 lantai, semua dari perabotan bekas, dan dia kemudian punya pasar barang bekas. Sampai sekarang.
Itu terjadi. Bangun 2 lantai masjid. Lebih daripada 6 miliar habisnya itu. Dia nggak minta uang ke orang-orang. Dia datang minta barang bekas di rumah orang itu. Saya mau bangun masjid. Ada nggak kipas angin yang nggak kepake? Ada nggak sepeda di gudang yang nggak kepake? Kemudian nama dia dijual. Dia bikin apa? Dia bikin lapak. Lapak barbeku. Barang bekas berkualitas gitu. Akhirnya lapak itu rame. Kan banyak perputaran uang tuh. Uangnya buat bangun masjid. Begitu masjidnya berdiri peresmian. Kemudian sekarang jadi pasar. Pasar barang bekas. Luar biasa. Itu mimma atahullah yang udah Allah kasih. Kita 400 juta. Katakan 500 juta deh sama alkesnya. Sama alat-alatnya gitu. 500 juta. Gede banget. Bagi kita, kata kita. Tapi kalau yatawakkal 'ala Allah, kita serahin kepada Allah, itu yang gede akan berubah gitu. Karena bagi Allah tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Malam jadi siang, siang jadi malam aja mudah bagiku, kata Allah. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan mudah bagiku. Apalagi cuma ngirimin duit 500 juta. Gitu kasarnya. Tinggal kita yakin apa kata. Yang anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kita butuh Allah sebenarnya, bukan butuh duit. Yang kita butuhin Allah dulu. Karena Allah goniyun halim. Allahnya maha kaya, dia maha penyantun gitu. Udah kaya, dia penyantun kepada kita. Goniyun halim. Jadi kita tembus itu, insya Allah, kalau semuanya masing-masing udah mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah, bukan panitia doang, tapi semuanya mohon kepada Allah, diberikan jalan keluar. Kalau janji, kalau mau, ittaqillah, takwa kau kepadaku, kata Allah. Nanti yaj'allahu makhraja, aku berikan jalan keluar dari tiap-tiap urusan. Dari mana rezekinya? La yahtasib. Engkau nggak perlu tahu gitu kan. La yahtasib, engkau nggak usah tahu dari mana. Akan kudatangkan dari arah yang kamu tidak menduga sama sekali, kata Allah. Insya Allah. Kalau semuanya kita menguatkan tekad kolbu, bertawakal, doa sama-sama setiap malam pada tahajud di rumah masing-masing. Insya Allah. Kalau target Pohwiyah tadi bulan haji, mudah-mudahan Zulqa'dah besok sudah berjalan nih gitu. Dari mana ya kita nggak tahu gitu. Kalau dari mana nggak tahu. Kalau kita ngerancang di kepala kita, orang dulu yang kita hadirin. Pengusaha mana nih? Orang kaya mana nih? Kalau orang dulu, ya Allahnya nomor berapa? Gitu. Allah dulu yang kita hadirin. Nanti orang belakangan tuh Allah yang nunjukin. Kesonono kata Allah jalannya. Kesonono, nanti Allah yang gerakin kita. Jangan kita balik skemanya. Kalau Allah sudah menggerakkan kita, yaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah datangkan kemudahan setelah kamu mengalami kesempitan. Ini Masya Allah. Ayat ini menjadi solusi yang paling indah untuk semua urusan sebenarnya. Karena kalimatnya man qudira alaihi rizqu, siapa yang terbatas rezekinya. Lah rezeki itu apa aja gitu, bukan duit aja. Kesehatan kita terganggu, itu rezeki yang terbatas. Tadi kita membutuhkan sesuatu yang bikin hati kita tenang, itu rezeki yang terbatas. Rumah tangga belum sakinah, itu rezeki yang terbatas. Anak belum soleh, itu rezeki yang terbatas. Yang lagi nyari kerja belum juga dapat kerjaan, itu rezeki yang terbatas. Yang lagi pengen jodoh belum juga sampai jodohnya, itu rezeki yang terbatas. Solusinya sama, fal yunfik, kata Allah, infak. Solusinya itu sedekah, itu solusinya itu. Gimana bisa jadi solusi? Kerjain dulu, nanti Allah kasih jawaban buat kita. Itu agama. Kalau ilmu pengetahuan, buktikan dulu kebenarannya, baru diyakinin. Itu ilmu pengetahuan. Kalau agama nggak begitu. Yakinin dulu, kita kerjain dulu. Ntar Allah berikan kepada kita pemahamannya. Beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, buktiin dulu kebenarannya, baru diyakinin. Kalau agama, yakinin dulu. Ntar buktinya Allah kasih belakangan buat kita. Yakin dulu kita kepada Allah. Itu agama. Akidah itu keimanan. Nah, kalau kita nggak yakin dengan ayat ini, kita nggak percaya dengan kalam Allah ini, mau omongan siapa yang kita pegang lagi? Nggak ada. Cuman kalamullah yang paling sempurna, nggak ada lagi. Kalau kita nggak yakin dengan ayat begini, solusinya infak atau apapun masalah kamu.
Solusinya infak. Ini kalau kita tidak larikan kepada Al-Quran, khawatir saya, nanti Allahnya belakangan gitu, itu khawatir saya. Bikin panitia rapat, bikin proposal rapat lagi, data siapa-siapa nih yang kita mau, ayo orang aja yang kita di pala kita, bukan Allah. Bahaya banget secara tauhid itu. Kita menghadirkannya Allah dulu, Allah lagi, Allah saja, Allah terus, cuma Allah itu. Nanti baru akan ada jalan yang Allah berikan kepada kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah saja, Allah terus, cuma Allah. Mudah-mudahan kalau targetnya tadi bulan haji, itu kan target manusia. Kita boleh-boleh saja mentargetkan seperti itu. Tetapi berserikat, ini anak-anak muda ya, berserikat itu niatkan sebagai syiar agama Allah. Karena dakwah di Muhammadiyah ini, kalau dakwah dengan mic begini itu nggak terlalu hebat di Muhammadiyah. Dakwahnya dengan amal usaha. Itu bedanya dakwah Islam di Muhammadiyah. Nggak banyak pakai mic. Makanya jarang tablik akbar di Muhammadiyah. Nggak ada, jarang. Bukan ini, dakwahnya dengan amal usaha. Dalam dunia kesehatan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha, apa itu? Dakwahnya di situ. Bergerak dakwahnya di situ. Oleh karenanya, yuk sama-sama anak muda kita bergerak. Ini saatnya kalian menepakkan gitu. Menepakkan kalbu kalian, mantapkan sebagai sebuah sejarah. Bagian daripada sejarah pembuatan klinik di Ranting Sawangan. Kalian bagian daripada sejarah. Sama-sama dengan panitia, ayo sama-sama kita mencurahkan semua potensi yang ada. Kita dekati Allah, kita berdoa, kemudian kita bergerak. Jadi tawakal dulu, mohon petunjuk, kemudian ikhtiar, silahkan kita berikhtiar, kemana kita bersilaturahim bawa proposal. Yang ketiganya tawakal lagi gitu. Tawakal dulu, kemudian ikhtiar, kemudian tawakal lagi. Tawakal laginya ini adalah pasrah hasil kepada Allah. Jangan dibalik, ikhtiar dulu, baru tawakal. Ah, itu terbalik. Tawakal dulu, baru ikhtiar, terus tawakal lagi. Jadi ikhtiarnya diapit 2 tawakal. Itu yang benar secara tauhid. Tawakal pertama, minta petunjuk. Kemana ya Allah, ini kaki saya ngelangkahnya kemana gitu. Suatu hari saya pernah ngalamin itu. Saya bikin proposal buat pesantren Bening Hati. Begitu udah jadi proposal, saya bawa tahajud. Udah jadi, udah saya bawa tahajud, bingung. Mau dikasih siapa ini proposal? Udah kita bikin, saya bawa tahajud, saya taruh sejadah saya, ya Allah, saya udah kerja proposal nih. Terus mau dikasih siapa nih proposal? Ya nggak muncul di pala saya, mau kasih siapa? Enggak. Serahin dulu kepada Allah, begitu nanti Allah hadirkan, siapa nih? Nggak tahu, kita buntu. Nggak bakal dapat. Nanti Allah yang kasih gerakan, kalau kita udah pasrahin kepada Allah. Baru Allah kasih gerakan, Allah kasih jawabannya. Jadi kalau kita nggak ngajak Allah, nggak bisa. Itulah la'allakum tattaqun kemarin di Ramadan itu. Oke. Yang ketiga, yang keempat kita buktikan tattakunnya. 134 surah ketiga. Takwa kemarin la'allakum tattaqun di Ramadan, kita mau buktikan dengan program ranting nih, bikin klinik. Lihat kalimatnya ada 2, di Al-Baqarah, di Ali Imran. Di Al-Baqarah kalimatnya gini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum, iman kepada yang gaib, salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, infakkan harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalimat itu ciri orang takwa di situ. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia beriman kepada yang gaib, kepada Allah. Wa yuqimuna shalah, dia salat. Wa mimma razaqnahum, dia infak. Itu di Al-Baqarah. Di Ali Imran, uiddat lil muttaqin, 133-nya. Surga itu untuk orang yang takwa. Siapa orang takwanya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadharra. Orang takwa itu dia selalu infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Atau bahasa lain, selalu berinfak tanggal muda atau tanggal tua. Sama tuh artinya. Lapang atau sempit bagi yang punya gaji bulanan, nerjemahinnya jangan lapang sempit. Selalu berinfak tanggal muda tanggal tua tetap infak gitu. Kalau yang punya gaji. Nah, kalau kayak saya kagak punya gaji berarti lapang atau sempit. Nah, yang kagak punya gaji. Kalau yang punya gaji bulanan berarti mau tanggal muda mau tanggal tengah mau tanggal tua semuanya alladzina yunfikun. Itu ciri orang bertakwa, selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini sebagai rumusan hasil dari ibadah Ramadan kemarin agar takwanya itu terbukti gitu. Bukti takwanya itu wal kaziminal ghaiza, dia pandai menahan marah, itu bukti takwa. Wal afina anin nas, dia pandai memaafkan kesalahan orang lain, itu bukti takwa. Pandai menahan marah gitu. Disinggung, disakiti, dihina, jangan hina lagi kata Rasulullah. Kalau ada yang menghinamu, kalau ada yang mempermalukan kamu karena aibmu dibongkar, maka jangan kamu balas dia kata Nabi dengan membongkar aibnya yang kamu juga tahu tentang aibnya dia. Dilarang sama Nabi itu. Jangan kau balas kata Rasulullah. Itu wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, orang takwa itu. Wal afina anin nas, dia pandai maafin, nggak ada dendam di hati. Itu ciri orang bertakwa. Dan itu hebatnya di bulan Syawal adanya. Begitu Ramadan hablum minallahnya ditingkatkan hebat untuk menjemput magfirah, sehingga Ramadan disebut dengan syahrul magfirah, untuk menjemput ampunan Allah, kaitannya hablum minallah. Begitu selesai Ramadannya, dia ninggalin pesan sama kita, aku mau berangkat, nanti aku datang setahun lagi kata Ramadan, aku pesan kepada kamu, rapihkan tata hablum minan nas kamu. Sebulan kamu sudah bersamaku untuk merapikan hablum minallah. Begitu selesai Ramadannya pergi, dia pesan sama kita, beresin hablum minan nas kamu. Maka sejak 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, seterusnya kalimatnya cuma satu, mohon maaf lahir batin. Silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat, itu hebatnya Ramadan. Untuk menghadirkan wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Saling memaafkan, tidak ada dendam, dan kita pandai menahan marah. Itu belakangan munculnya, di depannya ada kalimat alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharrah. Jadi orang takwa itu selalu infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Saya mampir di warteg, ada tulisan begini, apapun makanannya, minumannya, di mana-mana ada tuh. Apapun makanannya, minumannya. Begitu kita ngaji malam ini, kita ketemu jawaban. Apapun masalahnya, apapun hajatnya, maka solusinya adalah infak. Fal yunfik, fa-nya fa jawab amar, fa solusi. Apapun masalahnya, apapun urusannya, apapun hajatnya, solusinya adalah infak. Yaj'alullahu ba'da usri yusra. Dengan infak itu Allah akan mudahkan kamu dari kesulitan yang kamu hadapi. Tinggal satu sekarang, kita yakin, itu aja. Kalau kita nggak yakin sama ayat ini ya selesai, itu. Kalau kita nggak yakin, tapi kalau kita yakin, jadi ini sebagai vitamin buat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, azam kita ini, semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ini semata-mata bagian daripada syiar agama Allah, bukan bisnisnya. Jangan orientasi bisnisnya nanti nomor sekian gitu. Orientasinya syiar agama Allah. Kita menambah amal usaha untuk syiar agama Allah dengan adanya klinik. Boleh jadi nanti ketika ada warga kita yang sakit, dia nggak punya BPJS, dia nggak punya uang buat berobat, tapi kita punya klinik. Apakah bukan dakwah kita itu? Dakwah kita. Kita punya sekolahan, ada warga kita anaknya pengen sekolah, duitnya nggak ada.
Bapaknya nggak punya uang, nggak punya kerjaan, misalnya keluarganya sedang nggak ada uang. Kita punya alat dakwahnya, kita punya pendidikan, silakan sekolah di tempat kita. Itu sebagai sarana dakwah. Muatan bisnisnya boleh, tapi ntar nomor sekian. Nomor 19, nomor 20 tuh. Muatan bisnisnya. Muatan utamanya adalah dakwah. Syiar agama Allah. Mudah-mudahan kalau niatnya udah bersih, niatnya udah lurus, maka tidak ada kisah kecuali yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari apa yang sudah kita azamkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan panitia nggak usah sempit-sempit hati, Ustaz Jamil ya, nggak usah sempit-sempit dada, kita doa aja sama Allah. Nanti ada kesempatan lain di pengajian, Pak Mansur, Pak Samsudin, ketika pengajian malam Sabtu berkeliling, sampaikan kepada semua warga. Ini kan yang datang tidak sampai 20%-nya yang hadir gitu. Berarti banyak yang belum tahu kabar mulia ini. Beritakan dalam pengajian terus agar sampai berita ini kepada warga, baik warga perserikatan, warga simpatisan atau siapapun. Nah, ketika mulai kita bergerak seperti ini, mari sama-sama yang sudah punya di kepalanya apa yang mau diwakafkan, konsepnya kan wakaf, sampaikan saja ke panitia. Ada yang punya sepeda di rumah jarang-jarang dipakai, selain aja udah ke panitia gitu. Nanti panitia urusan itu diuangkan. Ya, yang punya TV-nya agak ditonton-tonton gitu kan, karena keseringan ngeliatin HP kan mubazir tuh TV, udah sering aja ke panitia. Nah, jadi banyak barang-barang yang mubazir. Kalau kita punya harta, yang enak tuh harta kita bawa mati, itu yang enak. Kalau kita taruh, orang kita bawa mati. Tapi kalau kita keluarin, itu kita bawa mati. Jadi harta kita cari, benda kita cari, tapi kita bawa mati. Itu. Kalau kita cari tapi kita nggak bawa mati, kita rugi. Enak banget kita cari-cari tapi kita nggak bawa. Begitu kita bawa, gimana caranya keluarin? Itu. Infakin, sedekahin, wakafin, berarti kita bawa mati itu harta kita. Jadi bohong kalau ada orang ngomong harta kagak dibawa mati, bohong itu. Harta justru dibawa mati. Kalau nggak dibawa mati kita rugi. Itu. Sayang-sayang. Gimana caranya biar kita bawa mati? Kita keluarin harta itu. Ya, yang tahu di rumahnya Bapak Ibu sekalian nanti sampaikan kepada tetangga, kepada kerabat. Kalau di belakang rumah ada sepeda yang udah kagak kepake, udah kasih aja panitia tuh, antarin ke bendahara. Bendahara siapin aja gudangnya nanti tuh. Ya. Mudah-mudahan dari situ kita mulai untuk menjemput kemudahan Allah. Allah mau ngasih, udah disiapin rezekinya, zam-zamnya udah ada, tapi tetap aja Siti Hajar harus bolak-balik Safa Marwah sampai 7 kali. Zam-zamnya sudah ada di bawah Ka'bah. Kenapa Hajar harus naik ke Bukit Safa nyari-nyari air? Dia lihat di Bukit Marwah 400 meter di depannya, dia lari ke Bukit Marwah, naik lagi ke sana, nggak ada. Dia tengok ke Bukit Safa, ada air, dia balik lagi, zam-zamnya ada di situ di depan Ka'bah. Allah udah siapin. Kenapa Allah nggak kasih dari awal? Kalau mau dari awal aja Allah keluarin ke zam-zam, enggak, dibiarin melangkah dulu ini bunda kita, melangkah dulu ini ibu kita, gitu, untuk berikhtiar sampai 7 balik Safa Marwahnya 400 meter, 400 meter, 400 meter, hampir 2,7 kilo. Untuk apa? Ikhtiarnya jalan gitu. Tawakal, ikhtiar, tawakal lagi. Ya bagi Allah udah ada dari awal dikeluarin jam-jamnya bisa, tapi enggak, Allah biarin dulu buat lari. Buat kita ikhtiar, tetap rezekinya mah udah ada gitu. Jadi bendahara, panitia, Ustaz Jamil udah ada sebenarnya malah siapin. Di sebelah mana nih ada orang punya duit 500 juta. Dia pengen nginpakin duitnya nih, pengen ngewakapin duitnya, tapi dia lagi bingung mau diwakapin kemana. Kita di sini lagi butuh duit 500 juta, kita belum tahu nih kemana nyarinya. Di pojok sebelah mana ada orang yang lagi bingung pengen buang itu, gitu. Nah, caranya gimana biar nyambung sama orang itu? Allah cuman yang tahu, kita nggak pernah tahu. Kita minta malah ditunjukin, ya Allah, mana sini ada orang yang punya duit lagi nyari-nyari pengen buang duitnya. Nanti Allah yang gerakin kita. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, karena yakin barusan saya memberikan kabar sangat bahagia kepada Pak Haji Matridi. Sebelum Ramadan kemarin saya ada undangan dakwah di daerah Tebet. Kemudian setelah selesai tuan rumahnya Bapak sudah sepuh, sudah 75 tahun, ajak saya ngobrol.
Ustaz, saya ada tanah 1000 meter tuh di Limo. Saya pengen wakafin ke Muhammadiyah tapi gitu. Ada TK-nya, ada masjidnya, sudah tua, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngerawatin. Nah, 2 hari lalu saya ada undangan lagi ke rumah yang sama, isinya ngomong, Ustaz minggu ini ya, kita lihat lokasi biar selesai, kita mau serahkan. Yang kayak gini dari mana kita tahu coba? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tadi habis sholat Jumat, saya dijemput seseorang dari Bening Hati, begitu buka Google, ternyata cuma 8 menit. Di Parung Bingung, tanahnya 5.200 meter. So, 8 menit dari Bening Hati saya buka Google, Masya Allah. Mudah-mudahan, saya bilang, ketemu tadi sama pemiliknya, Bu, wakafin aja. Gitu, biar ke bawah mati, saya bilang. Kalau dijual kan, nanti duitnya pakai sama cucu yang macam-macam, saya bilang. Udah be, bawa mati be, kata saya begitu, saya provokasiin gitu, tinggal lagi kita doain aja mati dia gitu kan. Lah deket banget ternyata di Parung Bingung, tanah 5.200 meter, itu Masya Allah. Tadi habis sholat Jumat, dilalanya nggak ngerti dari mana, kita nggak tahu. Sama duit 500 juta yang kita butuh sekarang, kita nggak tahu. Di mana adanya tuh duit kita nggak tahu. Nanti yang gerakin Allah kepada kita. Maka kita butuh tahajud. 5 waktu kagak cukup kalau begini nih. Kita pakai tahajud, pakai duha gitu kan. Nah, actionnya infak deh tuh. Ntar di rumah udah mulai tuh rapi-rapiin tuh. Di rumah rapiin tuh yang kali ini ngaji nih. Ya, kalau ada giwang yang kagak kepake, iya kan? Kalau ada kaluan kagak kepake, itu ya kayak gitu tuh. Giwang, anak muda nggak tahu ya giwang ya? Giwang ini kan? Ini apa namanya ini? Anting. Kumpulin lah, ntar yang kira-kira di rumah tuh yang ada manfaat udah panitia buka. Menerima apa aja, jadi bentuknya bukan duit aja Ustaz, apa aja terima pokoknya. Yang manfaat gitu, yang kemudian bisa diuangkan kemudian. Perkara nilainya berapa nggak penting, yang penting kita udah ikut. Kita udah action, kita udah berbuat. Nah, mudah-mudahan dari sini Allah akan mudahkan jalan semuanya. Dan saya pesankan banget kepada anak-anak muda, remaja, ini kesempatan kalian berkarya. Berkarya untuk menjadi bagian dari sejarah berdirinya klinik Muhammadiyah di Ranting Sawangan. Karena ke depan kalian akan melanjutkan. Syiar ini kalian akan melanjutkan. Mudah-mudahan Allah ridhoi program kita, Allah ridhoi azam kita, Allah ridhoi niat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.